Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya. Selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai anak dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat sore pemirsa. Kita kembali ke Sumsel Virtual Fest bersama saya, Ray Happyeni. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang kekerasan terhadap perempuan, mengapa sering terjadi. Di studio kita melalui Zoom link telah hadir Bapak Dr. Azwar Agus, SHM HUM. Pak Azwar Agus adalah Rektor Universitas Taman Siswa yang juga sebagai pengamat hukum pidana ya Pak ya. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, berikutnya adalah Mbak Yeni Roslaini. Mbak Yeni Roslaini adalah Direktur Women Crisis Center Palembang ya Mbak. Udah 2 dekade lebih ya Mbak ya? Di concern kepada perempuan dan anak khususnya. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Oke, sebelum kita memasuki tema kekerasan terhadap perempuan mengapa sering terjadi, berikut ini kita saksikan video yang mengulas tentang sekilas kejahatan kriminal yang terjadi baru-baru ini berkaitan dengan perempuan dan anak. Silakan Pak Sutradara. Inisial J 18 tahun menikam dada ayah tirinya hingga tewas. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Prabu Mulih 2, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Kamis 30 Juli 2020, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. JS 49 tahun, dibunuhnya lantaran J merasa lelah melihat korban sering menganiaya sang ibu dan mencabuli adiknya. Berawal dari sang ibu berinisial S dan pelaku serta seorang kerabatnya hendak ke Polsek Muara Lakitan. Ketiganya hendak melaporkan JS lantaran sering menganiaya S dan diduga telah mencabuli anak perempuan S sebanyak 2 kali. Pencabulan tersebut terjadi di rumahnya di Sukarami, Kota Palembang. Belum sampai di Polsek Muara, ketiganya dicegat oleh korban dan terjadilah keributan antara pelaku dan korban. Pelaku yang emosi dan kesal langsung menikam dada JS menggunakan pisau sebanyak 1 kali. Dikutip dari Tribun Sumsel.com, Jumat 31 Juli 2020, dalam kondisi terluka, korban berlari ke rumah warga. Melihatnya kabur, pelaku mengejarnya dan kembali menikam korban.
Akibatnya korban tewas di lokasi dengan luka tusuk di dada dan kaki kiri. Setelah menikam ayah tirinya, J melarikan diri. Kapolres Musirawas AKBP Efranendi melalui Kapolsek Muara Lakitan, Ibtu M. Romi mengungkapkan setelah menerima laporan pihaknya langsung mengecek dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Pada Jumat 31 Juli 2020, sekira pukul 3 dini hari, didapat informasi baru bahwa tersangka akan menyerahkan diri di Desa Air Balui. Mendapat informasi tersebut, pihaknya kemudian langsung bergerak untuk melakukan penjemputan terhadap tersangka. Kini pelaku sudah dijemput dan dibawa ke Polres Musirawas untuk proses penyidikan. Ya, demikian tadi sekilas cuplikan tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat kita, khususnya terhadap perempuan dan anak. Jadi tadi dikisahkan bahwa seorang anak merasa kesal kepada ayah tirinya karena sang ayah sering menganiaya ibunya dan juga anak tirinya yang seorang perempuan, dalam hal ini mencabuli adiknya, adik dari pelaku yang membunuh ayah tirinya karena kesal ayah tirinya sering mencabuli adik tirinya. Nah, mungkin kita ke Mbak Yeni dulu ya. Mbak Yeni yang sangat concern pada perempuan dan anak, khususnya kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Bagaimana Mbak Yeni melihat kasus ini? Kemudian Mbak Yeni bisa membandingkan dengan rangkaian kasus-kasus yang terakhir ini sangat sering terjadi, khususnya terhadap perempuan dan anak. Silakan Mbak Yeni. Ya, sebenarnya itu satu gambaran bagaimana banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Sebenarnya kalau tidak terjadi penikaman, kita mungkin tidak tahu bahwa terjadi insest, persetubuhan saudara, bapak kandung memperkosa anak kandungnya, ibu atau istri diperlakukan secara kasar oleh suaminya misalnya. Ya. Itu satu contoh. Ketika terjadi penikaman, baru terungkap bahwa telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam satu rumah sekaligus gitu. Nah, ini bisa dikategorikan memang seperti fenomena gunung es. Korban seringkali takut melapor. Takut itu karena tidak dipercaya, takut karena diancam misalnya oleh pelaku misalnya. Nah, oleh karena itulah orang yang tahu itu tadi anak tirinya itu geram, marah dan macam-macam berkecamuk, sehingga salah satu cara menghentikan perilaku bejat orang tuanya ini dengan melakukan penusukan misalnya. Ketika dia meninggal, dia akan berhenti melakukan kekerasan terhadap ibu dan anak adiknya ya. Nah, hal-hal begini ini satu gambaran betapa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu banyak terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya Kota Palembang gitu. Dan yang mengerikan memang pelaku itu biasanya orang yang dikenal, orang yang dekat dengan korban. Gitu. Nah, sayangnya memang tidak banyak yang speak up, tidak banyak yang melapor, yang mengungkap bahwa dia mengalami kekerasan. Karena banyak faktor ya yang menyebabkan ini terjadi. Misalnya ketika tadi ibunya tidak melapor persoalan kekerasan dari rumah tangga yang sering kali dialaminya karena orang melihat bahwa persoalan KDRT itu persoalan pribadi, bukan persoalan sosial. Terus tadi anak kandung diperkosa oleh bapaknya, itu nggak mau melapor karena dianggap aib. Ini akan mencemarkan nama keluarga, takut tidak dipercaya. Masa sih bapak kandung memperkosa anak kandungnya sendiri? Apalagi kalau misalnya bapak itu di luaran itu dikenal misalnya orang yang dermawan, orang yang baik misalnya ya. Belum lagi ketergantungan secara ekonomi ini juga salah satu penyebab kasus ini semakin hari semakin banyak. Gitu. Jadi karena tidak bekerja misalnya istri, daripada nanti ketika melapor justru nanti dipisah, dicerai misalnya, itu yang membuat kemudian mereka bertahan. Nah, ini yang memprihatinkan. Belum lagi penegakan hukum kadang-kadang juga tidak berpihak kepada perempuan dan anak korban. Seringkali oknum aparat penegak hukum itu tidak punya perspektif perempuan dan anak. Jadi kalau ada kasus mau melapor, dipikir-pikir dulu Bu, atau belum dia cerita kasusnya, itu sudah ada upaya misalnya untuk menghentikan pelaporan. Misalnya pasti sesuatu terjadi ada akibat dan sebab akibat. Gitu. Hal itu kan membuat kemudian korban mundur untuk cerita, belum bercerita kasus, tapi sudah di-challenge dulu sama aparat penegak hukum, sehingga dia kemudian berpikir berkali-kali untuk melaporkan kasusnya. Oleh karena itulah, maka
kami meyakini sebenarnya kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini memang banyak terjadi. Gitu Mbak Yeni. Iya, Mbak Yeni, ini kan kasus yang bisa dikatakan terjadi sejak zaman dahulu kala mungkin ya Mbak ya. Nah, dari belakangan dalam sebulan ini dari berita-berita yang kita liput di lapangan sering kali terjadi yang seperti dikatakan oleh Mbak Yeni tadi, orang tua memperkosa anak tirinya atau anak kandungnya yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai mungkin udah 6 tahun. Dari berita-berita yang itu maka terlihat bahwa kasus seperti ini itu yang terungkap karena melapor, karena orang ibunya atau keluarga melapor, atau seperti kejadian tadi yang kakaknya sudah tidak tahan lagi sehingga membunuh bapak tirinya yang mencabuli adik dari si pelaku. Nah, Mbak Yeni, mungkin ada semacam, pernahkah WCC melakukan semacam survei, misalnya mendata atau menjadikan sebagai bahan survei seberapa banyak yang melapor mungkin ke WCC, atau Mbak Yeni berkoordinasi dengan pihak kepolisian, seberapa banyak kasus yang seperti ini terdata dalam setahun terakhir paling tidak misalnya? Ya, kalau data di 2019 misalnya ya, yang kami dampingi itu tidak bisa lagi dihitung dengan jari tangan maupun jari kaki. Jadi bayangkan, jadi itu tinggi. Dan itu memang kita bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan aparat penegak hukum, dengan beberapa biro psikologi gitu, untuk kalau kita konsennya di pemulihan korbannya. Karena apalagi korbannya itu anak-anak. Anak-anak ini masa depannya masih panjang, sehingga kita butuh penanganan psikologis ke korbannya. Nah, memang ada beberapa yang memilih untuk tidak melaporkan kasusnya, karena tadi tergantung secara ekonomi. Kalau kemudian dilaporkan, maka suaminya akan ditahan, walaupun dia kemudian melakukan perkosaan terhadap anaknya gitu ya. Nah, hal-hal gini yang sebenarnya yang sangat memprihatinkan. Di analisa kita memang melakukan pendataan, pendokumentasian kasus-kasus yang kita sebut barusan itu namanya incest, persetubuhan saudara. Bukan hanya bapak yang melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya, tapi kakak kandung juga ada beberapa kasus yang kami dampingi. Paman itu juga melakukan perkosaan terhadap keponakannya. Kakek terhadap cucunya, itu juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini satu hal yang miris, karena beberapa kasus itu banyak yang masyarakat di sekitar tuh nggak percaya. Misalnya ada satu kasus, orang tuanya ini bekerja di satu BUMN yang cukup bonafit. Bapaknya ini orang yang dermawan, kemudian dikenal itu cukup baik beribadahnya gitu. Nah, ketika itu perkosaan terjadi bertahun-tahun, ketika si anak ini sadar dan kemudian mau keluar dari rantai kekerasan yang selama ini dialaminya, kekerasan seksual yang selalu dialaminya, itu dia speak up, dia ngomong pertama sama ibunya. Pertama kali ibunya itu tidak percaya. Ibunya menuduh anaknya yang buat-buat gitu ya. Bayangkan stresnya korban ketika orang tuanya sendiri tidak percaya. Tapi untungnya ibunya itu konsultasi ke temannya kemudian membawa ke kita. Kita kemudian konseling ibunya. Akhirnya ibunya percaya dan kita konseling korbannya gitu. Belum sampai di situ penderitaan korban, masyarakat di sekitarnya, di sekitar tempat tinggalnya itu kemudian juga nggak percaya dengan bahasa mereka. Masa sih bapak itu kan dermawan, bapak itu kan rajin beribadah, masa memperkosa anaknya gitu. Padahal apa keuntungan anaknya membuka itu, membuat dia kemudian jadi bahan olok-olok gitu di sekitar. Bahkan temannya dia harus pindah sekolah, dia harus berhenti sekolah, kemudian dia masuk pesantren untuk kemudian menenangkan dirinya. Nah, hal-hal ini kita lihat memang pelaku itu bukan hanya orang yang tidak berpendidikan, bukan saja orang yang tidak mampu. Selama ini kan selalu incest itu terjadi dalam keluarga yang miskin. Jadi di situ tempat tinggalnya, tidur di situ, masak di situ misalnya ya, beraktivitas di satu ruangan. Beberapa kasus yang kami dampingi itu bahkan ada satu rumahnya itu besar malah. Secara ekonomi dia mampu, pendidikan dia cukup tinggi gitu. Kemudian dan juga anaknya juga bukan anak yang kebutuhan khusus. Anaknya juga anak yang tanda kutip bisa mengerti bahwa itu tidak baik gitu. Tapi itu terjadi bertahun-tahun gitu. Jadi memang mitos yang berkembang selama ini bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual, dilakukan oleh orang yang tidak berpendidikan.
kemudian orang yang miskin gitu, orang yang tidak punya tata krama, tidak punya adab gitu ya, tidak beribadah atau tidak punya keimanan, ternyata kemudian itu gugur selama kami mendampingi kasus. Dan itu dokumentasi kami ada gitu ya. Nah ini memang satu hal yang memprihatinkan. Data yang kami dampingi ini tidak sebanyak yang tidak melapor sebenarnya Mbak. Yang tidak melapor itu jauh lebih banyak. Meskipun kami memang tidak melakukan penelitian secara khusus terkait ini, tetapi dari kasus yang kami dampingi, kami selalu menganalisa. Sehingga kami bisa selalu mengeluarkan misalnya analisa dari kasus-kasus itu dan membantah mitos-mitos yang selama ini berkembang di masyarakat. Salah satu tadi mitos bahwa kekerasan terjadi karena pelakunya biasanya minum minuman keras atau mabuk gitu. Padahal selalu kelakuan itu dilakukan, perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar sebenarnya. Bahkan mereka mempelajari kapan anak ini sendirian di rumah. Kapan misalnya waktu-waktu yang anak ini bisa misalnya diperdaya, itu dipelajari, bukan kemudian sekonyong-konyong ketika dia minum kemudian melakukan hubungan seksual atau melakukan perkosaan. Itu yang kami lakukan, Mbak Yeni. Oke, jadi dari disampaikan Mbak Yeni tadi bahwa baik pelaku maupun korban itu dari beragam ya Mbak, tidak hanya untuk kalangan yang mungkin ekonominya tidak terlalu cukup mungkin ya, yang rumahnya mungkin sepetak yang berkumpul semua di situ, tapi juga termasuk bahkan pegawai BUMN yang mapan yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini kekerasan seksual ya. Nah mungkin Pak Azwar Agus bagaimana mengomentari ini Pak? Silakan Pak Azwar Agus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat dari beberapa kasus khususnya yang baru-baru ini ya, atau beberapa kasus yang sebelumnya, memang apa yang dikatakan Ibu Yeni ini memang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu memang sangat-sangat banyak sekali. Nah, perlu memang menjadi pemahaman kita bersama, khususnya aparat penegak hukum dan para stakeholder, masyarakat hukumnya, untuk sama-sama bersama-sama memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sudah menjadi suatu fenomena gunung es seperti yang disampaikan Ibu Yeni tadi. Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya, salah satunya adalah karena kejahatan terhadap perempuan dan anak ini sifatnya privat ya. Privat artinya memang orang dekat biasanya yang melakukan itu, dan biasanya terjadi memang sesuai dengan nama undangnya di dalam rumah tangga. Yeah. Nah, kebanyakan dari mereka, banyak yang kata Ibu Yeni tadi tidak melapor. Ya, saya juga pernah melakukan penelitian khususnya waktu itu ke unit perlindungan anak ya. Banyak hal-hal seperti itu yang kekerasan seksual misalnya seperti itu. Orang tidak mau melapor karena malu. Kata Bu Yeni tadi, salah satunya malu. Atau juga misalnya masalah faktor ekonomi. Kalau yang dilaporkan itu orang tuanya sendiri misalnya, bapaknya misalnya. Yeah. Artinya secara ekonomis mungkin dia kehilangan penghasilan. Artinya untuk menafkahinya siapa? Seperti itu. Nah itulah perlu kita harus sama-sama khususnya negara maupun LSM seperti yang punya Ibu Yeni ini untuk sama-sama memperhatikan korban. Saya terus terang aja waktu itu penelitian saya ada Bu tentang korban ini. Korban ini terus terang saja sering terabaikan. Nah, Nah, jadi pertanyaan kita, misalnya kita laporkan orang tuanya yang laki-laki misalnya kita ditahan. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak dan istri tadi yang jadi korban tadi? Nah, itu jadi timbul pertanyaan kita kan. Apa Bu Yeni sanggup nih biayain misalnya yang jadi korban tadi Ibu tadi kan kita biayai? Nggak mungkin kan. Harusnya negara seperti itu. Nah, itu yang jadi penelitian saya waktu itu bahwa kita harus memberikan bantuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini. Nah, terkadang korban ini kan kalau misalnya masuk ke ranah pengadilan cukup diwakili oleh jaksa kan, seperti itu kan. Sedangkan pelaku bisa didampingi oleh pengacara, oleh advokat kan, seperti itu. Benar Bu Yeni?
Nah, seperti itu. Jadi enak benar kan, sudah melakukan suatu hal yang tidak baik didampingi lagi kan. Nah, itulah sistem hukum kita seperti itu kan. Nah, korban gimana? Nah, itu jadi salah satu jadi pemikiran kita bersama bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini khususnya perempuan dan anak itu harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, khususnya aparat penegak hukum biar sama. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan penghukuman segala macam itu ya memang itu tadi kata Bu Yani tadi, yang dilaporkan saja banyak, apalagi yang nggak ngelapor. Nah, seperti itu ya. Yang dilaporkan aja banyak, terus terang aja kali ya seperti itu laporan itu, tapi banyak yang nggak dilaporkan juga. Itu tadi banyak faktor tadi ya. Jadi itu mungkin tanggapan saya dari itu terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi perlu pemahaman bersama dan bukan hanya seperti lembaga seperti Ibu Yani ini saja, semuanya harus peduli memperhatikan ini karena perempuan dan anak itu ya itulah menentukan masa depan bangsa itu menurut saya. Apa karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Yani dan Pak Azwar Agus tadi, dengan berbagai faktor itu, faktor malu untuk melapor, kemudian istilahnya pihak yang berwenang dalam hal ini polisi mungkin atau pengadilan tidak memberikan hukuman yang memberikan efek jera mungkin ya Pak ya. Kemudian sehingga kasus ini terus berulang dan berulang. Nah, mungkin dari Mbak Yeni, kemudian dari Pak Azwar Agus ada semacam kesimpulan dari semua yang misalnya dari Mbak Yeni, dari semua kasus-kasus yang didampingi oleh Women Crisis Center, kemudian dari Pak Azwar Agus dari hasil penelitiannya, apa kira-kira yang bisa membuat kasus ini paling tidak untuk mengatakannya memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang yang ada niat untuk melakukan hal ini? Kira-kira silakan Mbak Yeni dulu. Ya, pertama memang penegakan hukum ini menjadi penting sebenarnya. Penegakan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali kasus pelaku itu diponis dengan hukumannya minimal bukan maksimal, sehingga tidak memberikan efek jera, tidak menjadi membuat calon pelaku yang lain itu berpikir berulang-ulang untuk melakukan kekerasan. Karena tadi hanya calon pelaku yang lain itu berpakai undang-undang berulang-ulang untuk melakukan kekerasan. Pasal 44 ayat 4, hukumannya percobaan. Bahkan cuma ada yang 3 bulan bahkan hukuman percobaan. Jadi dia nggak ditahan misalnya. Padahal istrinya udah babak belur. Nah, ini kan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku yang lain. Oleh karena itulah penegakan hukum ini menjadi penting. Untuk kasus misalnya kekerasan seksual gitu, incest misalnya, perkosaan. Seringkali hanya hitungan 1-2 tahun gitu. Padahal apa yang diderita oleh korban itu bisa seumur hidup. Jadi tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Oleh karena itulah, karena hukuman yang tidak maksimal, tidak berat, sehingga tadi tidak memberikan efek jera kepada pelaku, akan terjadi korban-korban yang lain. Oleh karena itulah, salah satu inti dalam rangka mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan itu memang penegakan hukum. Kemudian, karena ada relasi yang tidak seimbang, antara misalnya orang tua sama anak gitu ya, kemudian guru sama murid, dosen, kadang-kadang Pak Azwar sama mahasiswa, itu sering juga terjadi. Kami banyak menangani kasus gitu. Itu juga penyebab sebenarnya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, oleh karena itulah penting korban-korban itu menyatakan tidak gitu ketika terjadi sesuatu yang membahayakan kepada dirinya gitu loh. Saya pikir kita negara hukum tidak ada masalah ketika kita mengalami sesuatu yang merugikan itu pada melaporkan gitu ya ke aparat penegak hukum atau ke lembaga-lembaga yang bisa membantu, misalnya mencari penyelesaian masalahnya gitu. Kemudian pemerintah tadi juga kata Pak Azwar itu harus memfasilitasi sebenarnya wadah-wadah gitu dalam rangka mengurangi sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi ini tadi kata Pak Azwar tanggung jawab negara sebenarnya. Negara bertanggung jawab melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi jangan hanya sosialisasi saja, tapi memang membuat wadah misalnya yang wadah yang juga disertai dengan sumber daya manusia yang profesional. Kemudian
wadahnya dibangun, misalnya wadah sudah ada nih pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Tapi juga sumber daya manusianya itu harus dilatih, harus dididik agar punya perspektif perempuan dan anak. Jadi jangan seperti kita ingat misalnya 1 bulan yang lalu di Lampung Timur, bagaimana petugas lembaga layanan itu melakukan perkosaan terhadap korban perkosaan. Jadi dia mengalami perkosaan berkali-kali. Itu karena memang karakter dan tadi tidak ada perspektif, tidak ada empati yang jelas gitu loh. Sehingga ini pemerintah harus membuat wadah-wadah itu dan juga mengalokasikan dana untuk ini, perlindungan perempuan dan anak. Jadi jangan hanya kemudian membuat wadah tapi kemudian tidak disupport dengan dukungan anggaran gitu loh. Itu sama aja bohong. Saya pikir ini anggaran juga menjadi penting dialokasikan oleh pemerintah. Karena tadi perempuan dan anak ini menjadi kelompok yang rentan, menjadi aset sebenarnya negara, apalagi anak-anak ini kan generasi penerus bangsa, sehingga memang harus juga namanya aset itu kan harus ada investasi di sana. Maka penting dialokasikan dana yang cukup untuk perlindungan perempuan dan anak. Itu menurut saya Mbak Yeni. Iya. Silakan Pak Azwar Agus mungkin berkaitan ini. Kalau saya lihat dari yang disampaikan tadi bahwa memang perlu penanganan secara komprehensif ya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini, khususnya perempuan dan anak. Ya. Memang segala lini, segala sektor memang belum terkoneksi dengan baik ya, terkoneksi dengan baik. Karena saya juga melakukan penelitian juga Mbak Yeni waktu itu ada di di pemerintah provinsi itu kalau tidak salah ada namanya unit pelayanan perempuan dan anak. Ya, TP2, TP2A. Nah, itu sejauh mana perannya itu ya? Perannya itu untuk mengakomodir suatu misalnya permasalahan perempuan dan anak ini. Dan saya juga tanya waktu itu kepada unit perlindungan anak. Datanya dari kami juga loh Pak, katanya seperti itu. Nah, jadi sejauh mana seperti itu juga salah satunya bisa menentukan bagaimana kita memberikan bantuan terhadap korban-korban itu. Nah, terus terang saja itu Mbak Eni, kalau bahwa saya setuju. Salah satunya adalah memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. Nah, yang jadi masalah itu yang saya sampaikan tadi. Yang jadi masalah ini apabila ini berkaitan dengan masa depan perempuan dan anak itu tadi, misalnya masalah sandang pangannya ke depan itu akan menjadi problem tersendiri bagi kita. Itu banyak sekali saya melakukan penelitian seperti itu, Pak. Terkadang saya juga itu, Pak, maafin aja lah Pak, orang tua saya seperti itu. Kenapa? Ya gimana saya mau sekolah, gimana saya mau makan seperti itu. Terkadang seperti itu. Malah kata Mbak Yani tadi, nggak ada mau melapor seperti itu. Nah, untuk terhadap kasus-kasus ini memang kita perlu memang mikirnya agak sulit juga sebenarnya kita melakukan penegakan hukum secara maksimal tadi. Nah, dan saya juga sepakat kalau misalnya negara di sini campur tangan, artinya maksimal untuk memperhatikan korban, khususnya korban perempuan dan anak ini, saya pikir mau dihukum seberat apapun saya setuju terus terang saja terhadap pelaku-pelaku itu agar bisa memberikan efek jera seperti itu ya. Malah dikebiri juga boleh seperti itu kan, dikebiri juga boleh biar menimbul efek jera. Nah, yang melakukan kekerasan seksual khususnya ya seperti itu. Karena terus terang dari kacamata hukum pidana yang saya ketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan ini pasti akan terjadi, cepat atau lambat pasti akan terjadi, baik di lingkungan kita maupun di lingkungan orang lain ya seperti itu. Kenapa? Karena orangnya orang terdekat, apalagi tidak dibentengi dengan pemahaman agama norma etika seperti itu, pasti akan terjadi. Dan itu merupakan suatu hasrat dari seorang manusia yang tidak memiliki itu tadi untuk menahan diri, menahan emosi segala macam itu. Apalagi kalau misalnya di desa-desa yang tidak ada itu ya Bu Yeni ya, tidak ada lampu, tidak ada TV misalnya kan, nah, itu juga sering terjadi. Itu pun kalau di dusun-dusun di desa-desa itu mungkin banyak yang tidak melapor seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita semua masyarakat khususnya aparat penegak hukum harus mempunyai visi yang sama dalam hal penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dan anak ini. Karena anak dan perempuan adalah masa harapan bangsa
kalau perempuan untuk mendidik anak, kalau anak itu harapan bangsa, masa depan anak bangsa ini ada pada anak. Jadi perlu perhatian yang lebih serius, khususnya masalah dana, masalah pendampingan terhadap korban, sehingga pelayanan terhadap korban-korban perempuan dan anak ini bisa maksimal. Tidak bisa mengandalkan Women Crisis Center saja. Ini saya yakin Women Crisis Center pasti udah kewalahan ini pasti nanganinya Ibu ya. Iya. Nah itu saja mungkin dari saya. Iya. Jadi kalau menyimak dari yang disampaikan oleh Pak Azwar Agus, kemudian Mbak Yeni, kayaknya apa ya Pak? Bukannya pesimis ya Pak ya? Apakah itu semacam pesimis menghadapi kasus ini atau gimana? Kita tetap harus optimis. Walaupun langit runtuh, hukum harus tegak. Seperti itu. Saya pikir ya, kita harus optimis, benar tadi. Iya. Sekarang WCC Palembang dengan Komnas Perempuan itu akan membuat sistem SPPT, sistem penanganan peradilan pidana terpadu, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Mungkin nanti kita akan libatkan Taman Siswa ya Pak Azwar Agus, boleh. untuk uji coba sebenarnya SPPT PKTP ini, karena ini penting. Saya udah ngomong kemarin dengan Pak Suryadi dari Renakta Polda gitu, kita akan coba sama Komnas Perempuan membuat sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, karena ini penting, karena tadi ini bukan tanggung jawab satu lembaga saja. Jadi ya kita harapkan ada penanganan secara komprehensif. Jadi korban itu mengalami bukan hanya perlu layanan secara hukum, tapi juga layanan secara psikis gitu ya, layanan sosial gitu, bahkan tadi pemulihan. Tadi Pak Azwar Agus menyatakan bagaimana kalau kemudian dia pelaku ini orang yang pencari nafkah utama di dalam keluarga, sehingga dia terdampak. Nah ini penting tanggung jawab negara dalam melindungi korbannya, termasuk dalam pemulihan secara ekonomi. Jadi apakah nanti dilatih? Saya pikir pemerintah sudah punya wadah-wadah seperti dinas sosial itu punya satu program sebenarnya untuk korban tindak kekerasan. Jadi bagaimana korban-korban ini dilatih sehingga dia nanti bisa mandiri gitu, melangsungkan kehidupannya. Betul. Aku misalnya mengalami atau dipidana. Ini sayangnya ini yang harus didorong agar jalan secara efektif gitu loh. Saya pikir ke depan ini memang mengefektifkan kembali, mengoptimalkan dinas-dinas yang terkait dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan, gitu Mbak Yeni. Oke, sip. Berarti harus optimis. Saya senang tuh tadi Mbak Yeni bilang. Optimis dong. Jadi harus membentuk sistem, akan Mbak Yeni melalui WCC dan mungkin mengajak beberapa unsur lainnya bersama Komnas Perempuan. Jadi Komnas Perempuan bersama WCC ini akan membuat mekanisme sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah nanti kami akan melibatkan selain aparat penegak hukum, pihak-pihak terkait termasuk akademisi. Akademisi ini penting. Tadi Pak Azwar Agus sudah melakukan beberapa penelitian terkait ini. Saya pikir informasi-informasi ini menjadi penting agar sistem ini berjalan. Jadi bukan hanya dibuat tapi berjalan dan memang tujuannya untuk melindungi perempuan yang punya masalah. Iya. Baiklah, mungkin Pak Azwar Agus ada lagi yang mau disampaikan tentang ini? Saya pikir sama seperti Ibu Yani bahwa kita harus ada keterpaduan ya dalam penanganan perempuan dan anak ini, misalnya ya antara kementerian ya. Saya penelitian juga bahwa itu harus keterpaduan antara Kementerian Sosial, perempuan, kementerian terus ada Menteri Kesehatan seperti itu. Itu saling keterkaitan karena itu berkaitan dengan perempuan dan anak. Nah, sosial seperti kata Bu Yani tadi, misalnya diberikan pelatihan segala macam itu kan kewenangan dari Kementerian Sosial ya untuk melakukan itu. Nah, itu harus terpadu dalam hal penanganan itu agar pemulihan atau pelayanan terhadap korban perempuan dan kekerasan perempuan dan anak ini bisa maksimal. Itu ya. Oke. Baiklah, dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, pemirsa, kita dapat menyimpulkan memang kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat banyak, bahkan tidak bisa dihitung dengan dua jari ini kata Mbak Yeni ya. Dua tangan bahkan. Jadi terus berulang dan berulang dengan berbagai faktor penyebab, antara lain soal hukum yang mungkin belum begitu tegas, kemudian mungkin
berbagai aspek tadi, aspek ekonomi, kemudian mungkin dari moral Keluarga, juga di sini ya, keluarga, moral, dan berbagai aspek lainnya. Namun meskipun dengan angka yang sedemikian memprihatinkan, kita harapkan bisa tetap kita semua bisa tetap optimis karena dalam hal ini beberapa organisasi yang concern pada perempuan dan anak tadi seperti Women Crisis Center, kemudian Komnas Perempuan ya Mbak ya, Komnas Perempuan dalam waktu dekat akan membuat semacam mekanisme sistem peradilan pidana terpadu untuk mencari solusi terbaik agar permasalahan kekerasan terhadap perempuan ini bisa diatasi dengan maksimal dan pelakunya bisa dihukum secara tegas ya Mbak ya. Kemudian korbannya juga bisa dicari ya. Sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi memang lebih kepada kasus-kasus yang masuk ke ranah hukum sebenarnya. Hukum ya. Ya, poinnya untuk pelaku bisa dihukum secara tegas dan untuk korbannya bisa dicarikan solusi agar tetap melanjutkan hidup dan bisa mencari penghidupan ke depan yang normal lebih seperti baik, umumnya ya, seperti masyarakat pada umumnya. Saya kira begitu, menarik sekali obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh Women Crisis Center, kemudian Komnas Perempuan bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Mbak Yeni Roslaini, terima kasih Pak Azwar Agus, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai anak dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka!